dunya waddin. Salatuhu wa salamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kiram ajma'in. Ma ba'd. Ibu semuanya, kita akan melanjutkan hadis yang nomor 2 di kitab Arba'in An-Nawawiyah fil hadis as-sahihati An-Nabawiyah. Nah, untuk itu mari kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis Husani an Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari, Bu. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Umar ibnu Khattab, Amirul Mukminin. Bahwasanya beliau dawuh, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Jadi suatu hari para sahabat ini duduk-duduk bersama Rasulullah. Ya. Ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab. Nah, pun Bu ya, ngobrolin Bu. Jadi suatu hari Rasulullah niku duduk-duduk dengan para sahabat, dan kemudian muncullah seorang laki-laki syadidu bayadi thiyab, yang banget putih, Bu. Nanti pakaiannya pakaian yang sangat putih. Syadidu sawadi sya'ri, dan rambutnya sangat hitam. La yuro alaihi atharu safar, dan tidak terlihat sama sekali bekas perjalanan. Jadi resik, bajunya resik, putih luar biasa putih. Kemudian rambutnya hitam, tidak terlihat habis dari perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi, dan para sahabat itu nggak ada yang tahu laki-laki itu siapa. Nanti nggak ada yang tahu. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian laki-laki tersebut mensandarkan, nempelkan lututnya, kedua lututnya ke lututnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan setelah ditempelkan antara lutut dan lutut, tangannya laki-laki itu ala fakhidaihi, ditempelkan di atas pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, wa qala ya Muhammadu akhbirni anil Islam. Nah, ini hadis ini menjelaskan tentang substansi atau esensi daripada Islam. Wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, habarkan kepadaku tentang Islam. Nah, ini kata laki-laki tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Islam itu, Rasul menjawab, Islam itu engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad ini adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimu as-sholata, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'tiya az-zakata, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadana, dan puasa Ramadan. Wa tahujju al-baita, dan engkau naik haji in istata'ta, ketika engkau mampu, ilaihi sabila. Ini tentang Islam. Jadi Rasulullah menjelaskan kepada orang yang baru datang, yang tidak dikenali oleh para sahabat, bahwasanya Islam ini terdiri daripada lima pilar. Kemudian qala sodakta. Nah, ini yang aneh, Bu. Ini umumnya itu ketika kita bertanya, kalau dijawab itu kan minimal memperlihatkan seperti orang yang baru tahu lah. Oh, ternyata begitu gitu kan. Tapi ini enggak. Jadi laki-laki tersebut jawabnya sodakta.
ya engkau benar gitu. Jadi tekon nanya, ketika setelah dijawab malah yang nanya bilang engkau benar gitu katanya. Nah, maka sahabat heran, Bu, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Nah, kami heran, kata para sahabat ini. Heran orang itu nanya tentang Islam. Setelah dijawab kok malah mengatakan, oh itu benar gitu. Jadi kayak orang yang betul-betul memang sudah tahu itu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Setelah itu laki-laki itu mengatakan fa akhbirni 'anil iman, habarkan kepadaku 'anil iman. Jadi iman itu apa gitu kan. Terus qala Rasulullah Muhammad SAW menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau meyakini atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, yang tidak memiliki sifat cacat sedikit pun, dan meyakini malaikat. Ya, jumlah malaikat itu nggak ada yang tahu, Bu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab-kitabnya. Nah, kitab-kitab ini yang harus diyakini tentang kebenarannya ada 4, Bu. Ya, ada 4. Pertama, kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud. Kemudian kitab Taurat Nabi Musa, kitab Injil Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, satunya lagi suhufnya Nabi Ibrahim. Jadi semuanya yang diberikan kepada para nabi, Bu, berupa kitab niku kudu diyakini. Kabeh pokoknya dari awal sampai akhir harus meyakini tentang kebenarannya. Wa rusulihi, dan utusan-utusannya Allah, harus meyakini tentang utusannya Allah. Artinya apa yang disampaikan oleh para utusan Allah itu benar adanya, tidak dibuat-buat. Rasulnya Allah ada berapa? Ada 313, ada yang mengatakan 14. Kalau nabinya Allah ada 124.000. Nah, yang wajib diketahui secara tafsil kudu apal, Bu, ada 25. Itu nabi dan rasul. Bedanya gini, Bu, kalau nabi itu sudah dia dikasih petunjuk, dikasih wahyu, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Tapi kalau rasul itu diberikan wahyu dan kemudian diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Itu bedanya nabi dan rasul. Kemudian selain kita meyakini kitabnya Allah, malaikat Allah, rasulnya Allah, juga harus meyakini tentang adanya hari akhir. Nantinya ada hari kiamat, yang kudu yakin. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan yakin tentang kepastian atau kodok dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kudu yakin, dewe itu kita ini tidak lepas dengan yang namanya takdir. Nah, jadi takdir itu harus kita yakini dan diterima. Qala sodakta, kemudian orang tersebut ketika dijawab ini tentang iman yang ada 6, nah orang itu mengatakan sodakta, ya engkau benar gitu. Fa'akhbirni al-ihsan, terakhir. Fa'akhbirni al-ihsan, kemudian kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala anta'budu Allah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi Nabi Muhammad SAW menjawab, ihsan itu engkau menyembah Allah seperti halnya koyok-koyok engkau itu melihatnya. Nah ini, Bu, dewe niku salat seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hati, Bu. Nanti sing ketok niku Allah niki. Nah niki apa, Bu? Niki. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, kalau nggak bisa begitu, ya wis minimal engkau itu merasa
dilihat Allah begitu. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah, kemudian orang tersebut nanya lagi, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ul anha bi'a'lama minasail. Intinya Kanjeng Nabi jawab, kita nggak ada yang tahu kapan itu hari kiamat. Jadi Kanjeng Nabi nggak tahu kapan hari kiamat, itu nggak ada yang tahu. Qala fa akhbirni an amaratiha, dan kabarkanlah kepadaku tentang ciri-ciri hari kiamat. Kemudian Rasul menjawab, qala antaidal amatu rabbataha. Ini maknanya begini, Bu. Ketika ada seorang anak ya yang menjadikan dirinya itu sebagai raja dan orang tuanya sebagai budak. Maksudnya gini, Bu. Jadi durhaka atau mungkin sering nyuruh. Yang nyuruh anaknya, Bu. Terus di apa nasihati membantah segala macam. Nah, ini anak-anak durhaka menjadi salah satu ciri daripada hari kiamat. Wa antaral hufatal uratal ala ri'asyai yatatawaluna fil bunyan, dan ketika engkau melihat orang-orang yang dulunya itu miskin, Bu. Nah, orang Arab tuh dikenal dulunya itu miskin. Hati fakir, miskin sampai nggak punya sendal, pakaiannya biasa-biasa, dan engkau melihat sekarang yatatawaluna fil bunyan, gedungnya itu besar, tinggi. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya untuk tafakhur, untuk sombong-sombongan. Nah, kemudian setelah seperti ini, summa intalaqa falabitha maliyan. Kemudian orang tersebut terus lanjut melakukan perjalanan. Setelah itu para sahabatnya terdiam saking heran-herannya. Sampai ada riwayat mengatakan Sayyidina Umar tuh 3 malam tuh ngelamun mengenai hal ini, kejadian ini. Baru bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian kemudian Rasul mengatakan kepada Sayyidina Umar, ya Umar, atadri minas sa'il, engkau tahu siapa yang bertanya? Qultu Allahu wa rasulu a'lam, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum, rawahu Muslim. Nah, itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian semua, yang tujuannya untuk mengajarkan tentang agama. Jadi malaikat Jibril itu ternyata, Bu, kita tahu dari sini para malaikat itu bisa menyerupai manusia. Bisa manusia. Terus tadi betul-betul diserupakan pakaiannya, Bu, putih, kemudian rambutnya hitam. Itu satu, Bu. Ini banyak yang harus kita pelajari di sini, Bu. Jadi intinya, Bu, setelah kita baca hadis ini, kita tinggal angan-angan, Bu. Jadi ternyata pondasi agama ini, agama Islam itu yang membawa ya langsung malah malaikat. Jadi Islam itu yang kita hafal ada 5 rukun iman, ada 6, kemudian ditambah ihsan. Nah, ini adalah pondasi agama ini. Ketika kita bisa betul-betul mengamalkannya, Bu, maka ya betul-betul kita sempurnalah ketika menjadi seorang Islam, orang yang beragama. Siji, Bu, mau dikatakan kalau Islam niku yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang berhak disembah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kita yakin. Nah, tinggal dibalikkan kita. Yakin tenan apa urung gitu kan. Tentang Allah bahwasanya Tuhan yang berhak disembah. Kita belajar satu ini, Bu. Itu aja kita banyak salahnya. Kalau betul yakin Tuhan itu hanya Allah yang berhak disembah, maka seharusnya, Bu, kita itu apa yang diperintahkan oleh Allah itu pasti langsung melaksanakan. Apa yang dilarang pasti kita tinggalkan. Nah, itu nak yakin, Bu. Yakin tenan, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Ditambah, Bu, anak kitab-kitab.
Jadi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah kita itu sering tuh kalah Bu. Kalah dengan mungkin nafsu kita, okay? Kalah karo godaan setan, terus kalah dengan yang lain-lainnya, okay? Sehingga untuk betul-betul kita meyakini Allah itu yang berhak disembah itu masih jauh kadang-kadang, karena kita kalah dengan yang tadi. Contoh, misal wayahe sholat ini aja kadang ini sing bolong Bu Dewi nih, kadang nggak lengkap, sholat. Terus kadang kita itu sholat kalah dengan yang namanya pekerjaan, sholat kalah dengan yang namanya hobinya kita, kemauan, opo wae terus. Nah pokoknya sholat kita lali gitulah, karena kita punya kesenangan sendiri. Nah artinya Bu, dari sini kita bisa mengetahui ya belum yakin gitu loh, kalau Allah itu yang berhak disembah gitu. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah niki artine kita apa wae sing dibawa Kanjeng Nabi niku kita perhatikan, terus kita belajar amalkan apa saja itu. Contoh Kanjeng Nabi niku memberikan pandangan, maksudnya nopo perintah, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasannya nuntut ilmu niku hukumnya wajib, baik bagi orang Islam laki maupun perempuan. Nah, maksud daripada ilmu itu adalah ilmu hal, ilmu yang berkaitan dengan amaliyah yang akan kita kerjakan. Jadi contoh, ya amaliyah yang kita kerjakan sholat, maka harus mengetahui ilmunya sholat. Amaliyah yang kita kerjakan puasa, maka harus mengetahui ilmunya puasa. Ini hukumnya wajib. Nah, kalau kita meyakini bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah, nah maka harus ditaati. Harus mencari ilmu. Nah, kita Bu, kadang kita masih bisa, tapi kepada anak misal, itu kadang belum bisa, sholatnya gimana? Menantikan Bu, sholatnya kepiye? Anak kita sholatnya seperti apa? Ngerti urung rukun nih sholat, syarat sahih sholat, syarat wajib sholat. Nah, ngerti apa ora nih? Nah nih kan, terus yang lain-lainnya Bu, jadi kita kalah mungkin. Pokoknya sekolah. Sekolah sing dhuwur enggak diperhatikan anakku agamane kaya piye. Nah niki Bu, pokoknya akeh sing salah, akeh sing kurang. Nanti kita itu beragama iki kaya mau niki Bu. Wis pokoknya simbol mungkin atau mungkin pokoknya masih banyak yang kurang dari kita. Faktanya begitu. Jadi tentang sholatnya anak kita seperti apa? Saya itu beberapa kali tanya begitu Bu ke anak-anak. Sholatnya berapa waktu? Yang awalnya 5 tuh ya wajib. Jadi 3 waktu Pak. Lah sing ilang apa? Sing ilang kadang gini happy wae ngomongnya. Kadang isya karo subuh Pak. Coba kamu gitu. Saya ini Pak. Kadang maghrib enggak gitu, maghrib enggak, isya juga enggak gitu. Jadi sholat ini Bu ditinggalkan dan itu tidak ada rasa bersalah. Anak-anak kita begitu. Coba diingeling Kanjeng Nabi nu kan marahin ngenten Bu. Ini ki angel Bu, enggak mesti terus aku gak iso ki gak mesti Bu, angel. Jadi kadang wong tua ini luar biasa. Dilalah anak nih perkara anak Bu. Kalahe karo
HP. Waduh, luar biasa Bu. Nanti angel didik agama itu sulit Bu sekarang. Apalagi kalau nggak memperhatikan. Oke, memperhatikan orang tuanya mengabaikan agama. Udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rampung wis. Oke, tenan Bu niki. Ini masalah serius Bu. Oke. Jadi kebiasaan anak meninggalkan sholat dan tidak ada rasa bersalah. Terus misal wudune koyok piye. Nah, dhewe niku banyak Bu. Anak dhewe niki wudune salah apa ora. Nah niku kepikir apa ora Bu? Enggak nggih, kadang-kadang nggih. Sing ageng-ageng lho sing umur 9 tahun ke atas lho. Wudune anakku salah apa ora. Aja apa-apa ustaze Bu, yo gak mampu. Nggih. Ustaze mau kebagian ngajar setengah jam. Iku dibagi Bu, setengah jam dibagi 10 anak. Wis piro niku nggih? Nanti mek pirang menit. Jadi nggak sebaiknya Bu, apa-apa dibebanke nang ustadz, apa-apa dibebanke nang nopo tokoh yang ada di masyarakat itu nggak sebanding Bu. Mau bagaimanapun banyak dengan ya sih mending dengan keluarga gitu waktunya. Terus banyak juga di sekolah. Karena itu penting juga Bu, ibu-ibu memperhatikan pendidikan anak. Niku. Bisa enggak ini agamanya itu terjaga gitu. Buat apa loh Bu, sholat apa sekolah dhuwur-dhuwur, nggih. Tapi agamanya ini enggak diperhatikan. Nah, coba nih. Dewe ini kan arep gawe anak iki soleh, nggih. Jarang loh Bu saiki, cita-citamu apa? Saya pengen jadi anak soleh-solehah. Wah, jarang, nggih, jarang. Padahal nak wis soleh Bu, wah luar biasa. Nggih, nang masyarakat insyaallah senengi. Nang pekerjaan jenenge soleh Bu. Ya ora dolanan HP wae kerja. Tenan. Wong anak soleh. Monten. Mulai ning istilah rezeki anak soleh, rezekine akeh. Mergo soleh. Nanti nak soleh iki beres asline Bu. Nggih. Monten. Tapi jarang. Pokoknya ceritanya apa? Jadi manajer misal. Nggak peduli Bu. Kadang oleh duit halal utawa kurang halal. Pokoknya hal-hal begitu nggak menjadi keinginan gitu seakan-akan gitu. Nah gitu Bu. Jadi Kanjeng Nabi niku didik ngenten Bu. Perintahkan sholat kepada anakmu lisabi ketika umurnya 7 tahun. 7 tahun niki umur tamyiz Bu. Umur anak bisa membedakan benar dan salah. Umur anak wis mandiri lah begitu. Karena itu Kanjeng Nabi memberikan pendidikan bahwasannya nak pengen ya nggak pengen maksudnya anak kita ketika sudah umur 7 tahun harus diperintahkan sholat. Nah sholat itu untuk perintah kita loh Bu. Sholat. Ya gak ngerti lho kepiye. Nggih. Dadi jenengan kudu ngerti ngoten lho. Lah rukune piye nak? Lah kudu ngono to. Mosok salat jengkang-jengking tok. Dadi sing batalke napa misal. Nah gak iso ya minimal napa diwarahke lah. Nggih, diwarahke atau ditanyakan diperhatikan salate terus napa diawasi iki salate tenan napa ora ngoten niku. Iku nak umur 7 tahun. Nah, nak umur 10 tahun nah enggak sampai kok enggak sholat. Nah, niku mandan keras Bu. Niku digawe men jera. Tujuannya ngapa Bu? Berarti 7 tahun ke 10 tahun, berarti 3 tahun Bu. Waktu untuk membiasakan anak untuk sholat. Tapi nak niki Bu, nak zaman sekarang ki beda kayaknya Bu. Nggih. Jadi enggak 7 tahun kayaknya kurang dari itu. Karena anak-anak kita itu kadang seumur 7 tahun itu yo diperintah angin. Nggih. Jadi kaya ini umur 5 tahun, 5 tahun kudu kon salat iki dikerengi Bu. Jadi 5 tahun, 5 tahun Bu ono waktu sampai umur 10 tahun. Jadi misi Bu. Coba Bu ibu-ibu niki enggak ada misi Bu dhewe.
Saya punya misi 5 tahun anak biasa sholat. Boleh niki. Ngono iso tenan Bu. Anak ibu dadi soleh. Jadi misinya toko ibu-ibu nih ibu-ibu orang tua niki, nggih, punya misi karena ketujuan Kanjeng Nabi niku merintah 7 tahun diperintah sholat ku men membiasakan Bu. Supaya 10 tahun wis biasa sholat gitu. Kenapa begitu Bu? Karena kalau wis biasa gak sholat umur 10 tahun ke atas, tambah abot sholat. Jadi longko Bu, umur 10 tahun ke atas, 15 atau tambah sepuh misal, biasa gak sholat kok sholat wis angel Bu. Angel itu tenanan nih, angel karena sudah kebiasa begitu. Kecuali oleh nopo nggih, hal sing gawe wedi tenan. Misal eneng opo terus badi coba opo terus langsung wedi eling mati. Nah niki iso gawe balik meneh. Serem to nggih, tapi memang begitu. Nak wis empun umur apa 30, 40 nggih. 50 kok nggak biasa sholat, iki wis aneh. Kecuali ada yang betul-betul membuat dia takut. Niku. Ataupun yang bikin dia itu terenyuh lah hatinya, minimal begitu. Nah niki Bu, niki kita masih bicara mengenai rukun Islam, syahadat, kemudian sholat, tuti zakat, menunaikan zakat. Genio ene wong Islam nggak zakat, wis akeh Bu, padahal zakat fitrah. Mek 2 kilo 7 on, ngono pelite gede banget, gak bayar Bu. Dene cerita niku teng desa 50% ki gak zakat, nggih. Nggih niku ustaze sing ngomong. Lah ngono tapi oleh zakat. Dadi ngenten lho Bu. Dadi zakat niku kan tujuannya itu diperintahkan men mendidik jiwa kita, nafsu kita men enggak memiliki sifat pelit. Ngoten. Mulai enten donga Bu, Allahumma inni a'udzubika min syuhin muta'. Ya Allah, lindungilah aku dari pelit yang tak ikuti. Maksudnya ngene lho. Manusia itu memang pelit menjadi fitrah Bu. Jenenge manungsa iki ya kudu pelit. Tapi ojo terus diikuti Bu pelite ngono lho. Nggih, sedekah niku mesti wajib. Ngono lho ya mesti ngono jenengane manusia. Tapi jangan kita ikuti ngoten lho, bahasane ngono. Nggih, kadang-kadang ya enggak kadang-kadang maksudnya seringlah kita itu kudu sedekah. Ora ketang sedikit ngono lho. Ojo terus pelit terus enggak dilawan ngoten lho. Terus pelit. Nah, jadi pelit itu adalah naluri manusia. Ya. Tapi kita sebagai manusia kan nggak hanya manusia Bu, tapi orang Islam. Terus diajarkan jangan mengikuti pelit. Tujuannya. Jadi niki sekalian Bu bahas pelit-pelit ngeten niki. Jadi kula niku duwe niatan Bu. Nah niki bene tak omongke niki Bu. Selama aku 3 tahun iki bene tak omongke niki Bu. Aku duwe niatan tahun ngesuk Bu. Tahun ngesuk niku nopo belajar ngamalke nopo kurban. Jadi kula iki niat kurban Bu tahun ngajeng. Jadi sekaligus niat kurban, jadi ngajak-ngajak Bu, nggih. Tim mriki kan mun enten Pak RT ho, enten Pak Sowo, enten Pak Amin, nggih. Niku sedanten sami Bu, jenengan milih. Nah, kula iki bene ngomong Bu, mergo aku iki nak urung ngamalke enggak pede Bu. Waduh tenan Bu. Kula lho Bu nggih, benten-benten tiyang enten sing pokoke nyampaike ya apik mawon, tapi nak kula niku enggak pede Bu. Jadi intine tahun ngaji ini kula niat Bu. Jadi monggo. Jadi men supaya kita itu napa ya niki wau menghilangkan pelit. Yang kedua, mudah-mudahan apa yang kita sedekahkan, apa yang kita korbankan dari rezeki kita, nggih, itu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ngoten Bu. Ini memang ini butuh keniatan, tapi sifatnya enggak ada paksaan Bu.
Karena ada satu hadis yang mengatakan perkara sunnah niki secara makna iku orang yang melakukan itu ibarat raja. Enten ngendika ngono. Jadi pengen ngelakoni yo ngelakoni, pengen enggak yo enggak gitu. Tapi dilihat lagi gitu, artinya kalau kita emang punya keniatan, alhamdulillah. Pun Bu, jadi intinya di sini kita banyak belajar Bu, banyak belajar tentang rukun Islam, belum nanti rukun iman, belum nanti ihsan. Monggo Bu, jika ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang Ibu itu nopo iskali lah atau bingungkan, saya persilakan untuk bertanya. Monggo Bu, monggo. Nah, jika tidak ada Bu, ini dua lagi Bu ya, puasa Ramadan dan yang selanjutnya adalah haji. Ini rukun Islam Bu ya. Jadi puasa niku nggih wonten. Puasa niku teng Al-Qur'an dikatakan hukumnya adalah wajib niku. Nah, wong Islam balik melih nggih, banyak yang enggak puasa. Sampai-sampai enten cerita nggih. Dadi nah anggar napa enggak wayah puasa niku SS enggak berkeliaran Bu. Nggih. Tapi giliran puasa ki oleh pokoknya. Kaya neng es bae tiap awan. Niki fenomena aneh nih Bu, nggih, aneh. Hati nak enggak puasa iki koyo niki biasa bae nggih. SS enggak berkeliaran lho ngoten nggih. Teng opo area, mau teng itu pekerjaan dan niku. Nah niki ki piye lho Bu? Islam tapi nopo nggih? Enggak niki lho, enggak memperhatikan Islam itu apa ngoten. Nggih. Enggak berkaca ngoten nggih. Jadi Islam tok niku enggak cukup Bu. Kalau hanya iso ngucap syahadat enggak iso. Jadi Islam nak iso mek ngucap syahadat ki mek iso nyelametke kita dari enggak boleh di napa Bu? Enggak boleh diperangi gitu aja. Tapi itu pun ada Bu. Sayyidina Abu Bakar nih. Sehingga zakat Bu. Niku berhak untuk diperangi aslinya. Sekarang enggak ada begitu karena kita bukan negara Islam. Tapi artinya di situ serius juga gitu loh. Jadi Islam itu kita itu jangan hanya Islam terus nopo nggih. Namanya aja lah intinya. Hal-hal yang seperti amaliyahnya tidak diperhatikan, ini jangan sampai begitu. Jangan sampai menjadi Islam yang tertulis di KTP saja gitu. Islam KTP gitu. Mungkin urung membicarakan iman niku banyak. Terakhir niku haji in istata'ta ilaihi sabila. Hati nak jenengan niku mampu, dewi niki mampu, kapan niku nanti, amin amin ya rabbal alamin. Hukumnya wajib haji gitu. Yang jelas kita itu yo niki Bu, berkecukupan niku nak zaman sekarang niku wis luar biasa nggih. Alhamdulillah. Nah haji niku ki lebih dari cukup Bu. Jadi tiang ini lebih dari cukup. Wis akeh turahe lah, maka wajib haji. Kita niat aja lah, niat aja nggih. Niat enten niku. Niat haji niku Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah 10 hari di awal. Niat niki Bu, kula mbene ngerti Bu. Niku enggak kudu terus haji Bu. Tapi wis oleh pahala. Jadi ben bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah 10 hari di awal. Niki niat haji. Panggonane niat haji. 2 bulan 10 hari. Nggih. Nah, selama niki niat haji niku hukumnya sah. Meskipun orang ngamalke haji. Pokoknya niat haji ya Allah lillahi ta'ala semua. Ini bagian niat. Nah, jadi kita Bu, sekali lagi Bu, ayo kita semuanya berawal daripada keluarga Bu. Karena keluarga adalah tempat pendidikan pertama untuk anak. Waktu banyaknya itu di keluarga. Monggo Bu,
salate koyok piye anake, nggih, posone seperti apa, nggih, terus zakate seperti apa. Itu semuanya kita kita perhatikan. Jangan kita abaikan gitu. Nah, dengan seperti itu harapannya Bu, harapannya kita semuanya betul-betul bisa menjadi orang Islam yang sebenarnya. Amin amin ya robbal alamin. Cukup sekian dan bisa manfaat. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna ilman nafi'an warzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an fi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.